Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita ada di hari yang baru ini. Kita kembali akan renungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau rahmati lagi bagi kami untuk kami sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah doa. Ya, tema kita tentang doa. Dan doa adalah perintah. Maka kalau dia perintah, tidak berdoa, kita berdosa. Itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ongkos kerja keras gitu, sarana, tidak butuh waktu yang ketat begitu, ya. Tetapi efektif, efisien, ya, berdaya guna, powerful, bahkan menggoncangkan tidak dunia ini tapi sorga, itu adalah apa? Doa, ya. Dan sayangnya banyak orang tahu ini, bahkan orang Kristen tahu ini, tapi apa? Tidak suka berdoa, malas berdoa. Nah ini yang ironinya gitu ya. Padahal inilah sesuatu yang sungguh-sungguh kekal, sesuatu yang sungguh-sungguh powerful, sesuatu yang sungguh-sungguh memberkati hidup kita. Tapi untuk hal ini orang malas ya. Diajak berdoa, ya nanti saja. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi Yesus doa adalah yang utama, yang prioritas dan fundamen. Ya, maka dalam ayat yang kita baca ini sebenarnya pasal 7. Ini bagian dari khotbah Yesus di bukit. Pasal 5 sampai pasal 7. Dan perhatikan ya, di dalam khotbah Yesus di bukit ada banyak hal yang Yesus sampaikan. Di antaranya hal memberi sedekah, hal mengumpulkan harta, hal berpuasa, kemudian ada hal kekhawatiran, hal menghakimi, dan hal-hal yang kudus dan berharga. Tetapi untuk hal-hal yang ini saudara, Yesus hanya menyampaikan sekali saja. Dia tidak mengulangi lagi. Tetapi menariknya, untuk hal doa itu berkali-kali. Di dalam pasal 6 itu disampaikan oleh Yesus tentang hal berdoa. Ya, di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, di situ jelas betapa Yesus menguraikan bagaimana sikap kita berdoa. Kemudian ayat selanjutnya, ya, 7 sampai 14 Yesus menjelaskan tentang doa Bapa kami. Begitu sungguh-sungguh simpel, sederhana, tapi powerful. Nah kemudian diulangi lagi di dalam pasal 7. Yang ini yang kita menjadikan dasar renungan kita. Hal pengabulan doa. Nah perhatikan. Artinya Yesus mengulang-ulang itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi itu artinya bahwa inilah yang penting. Inilah yang utama. Inilah yang serius yang harus dikerjakan. Dan Yesus tidak hanya menyampaikan itu, tapi dia hidup ini. Dia lakukan ini di dalam pelayanannya di dunia ini. Perhatikan dalam Markus 1 ayat 35, di sana dikatakan bahwa pagi-pagi benar ya. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi ini menjadi gaya hidup Yesus. Pagi-pagi benar. Hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Kemudian ketika selang-selang dia melayani di waktu tengah, ya siang hari dia selesai pelayanan, dia juga ambil waktu kesempatan berdoa. Dalam Markus 6 ayat 45b sampai 46. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini setelah dia mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Begitu ya. Tetapi apakah selesai di situ? Tidak juga. Kalau kita perhatikan setelah dia selesai melayani seharian sampai dia sudah capek mau tidur pun ya, sebelumnya dia menyempatkan diri berdoa. Di dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara, inilah sesungguhnya yang utama dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus memberi teladan, memberikan sebuah contoh bahwa kalau dia pun ada, dia begitu hidup mengandalkan dan bersandar
serta dia betul-betul mengutamakan Tuhan, maka kita seharusnya lebih-lebih lagi. Ya, Yesus pernah berkata, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14-15. Maka dengan menyadari bahwa doa itu penting, terutama itu sesuatu yang fundamental, bahkan Yesus pun melakukannya, maka doa itu bukan lagi anjuran, doa itu bukan lagi pilihan, tetapi doa adalah perintah Tuhan. Maka kalau dia perintah Tuhan, konsekuensinya adalah apa? Kalau kita tidak berdoa, maka kita berdosa. Yakobus pasal 4 17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi doa itu kan perbuatan baik, tapi kita tidak melakukannya. Ya, itu artinya kita berdosa. Ya, Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Itu sesungguhnya bentuk imperatif. Ya, kata kalimat yang begitu tegas dan lugas. Ya, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa doa adalah seruan, adalah perintah yang harus kita hidupi, kita jalani. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, jadi saudara, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, berkali-kali doa disampaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus lagi untuk terus kita hidupi, kita sungguh-sungguh tegakkan dalam kehidupan kita. Maka implikasinya adalah apa? Waktu kita berdoa, tetapi kita tidak berdoa, itu artinya apa? Kita berdosa. Ya, praktisnya seperti apa? Waktu bangun pagi, seharusnya kita harus berdoa. Ketika kita menikmati hidup yang Tuhan beri, tapi kita tidak berdoa, maka kita berdosa. Waktu kita mau berangkat kerja, waktu kita mau berangkat sekolah, waktu kita mau berangkat pelayanan, seharusnya kita berdoa. Tapi kita tidak berdoa, kita berdosa. Waktu kita mau makan, sebelumnya kita harus berdoa. Tapi kita tidak berdoa, maka kita berdosa. Waktu kita mau tidur, seharusnya kita berdoa. Waktunya kita berdoa, tapi kita tidak berdoa, kita berdosa. Maka menyadari akan perintah ini, Nabi Samuel berkata, di dalam 1 Samuel 12 ayat 23a, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Sekali lagi saya baca ayat ini, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Perhatikan, Nabi Samuel pun tidak mau, dia tidak berdoa, dan dia tidak mau berdosa. Maka itu juga bagian kita, itu juga peringatan bagi kita. Mari, jadikan doa bukan pilihanmu, bukan anjuran nasihatmu, tetapi ini adalah perintah, ini adalah kehidupan kita itu sendiri. Karena itu, hidupilah doa dalam kehidupanmu, dalam kesehari-harian. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang hal berdoa. Doa adalah perintah. Maka tidak berdoa, itu artinya kami berdosa. Biarlah ini menjadi sesuatu yang terus tertanam di hati kami. Sehingga setiap hari-hari kami adalah doa. Adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terhubung, terkonek dengan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.